Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke materi kelas 8 pastinya. Dan kali ini kita udah maju materinya ya. Kemarin kita udah selesai materi mengenai Pitagoras ya. Dengan 3 kali pertemuan, insya Allah kalian bisa semua. Amin. Dan sekarang adalah materi baru, lingkaran. Dan Ibu yakin materi lingkaran ini adalah materi yang udah pernah di SD ya. Jadi Ibu rasa kalian udah nggak asing ya dengan lingkaran. Tapi untuk di tingkat SMP, materi lingkaran ini dia akan ditambah lagi pengetahuan tentang lingkaran. Ada busur, jaring, dan segala macam ya. Yang jelas dia nggak sama tingkatannya dengan SD. Yang jelas materinya lebih dalam daripada SD. Kita langsung aja ya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan mengenai apa namanya? Ciri-ciri lingkaran tuh ada apa aja sih? Ya, sifat-sifat lingkaran tuh ada apa aja sih? Ya, kita lihat sini. Nah, sini ada OR ya. Ada OR. OR ini yang kalian tahu apa sih OR? OR ini kan jari-jari ya. Ini jari-jari ya dari titik pusat ke ujung lingkaran namanya jari-jari ya. Lalu kalau misalnya kita tarik panjang, maka namanya menjadi diameter. Jadi kalau OR atau OP itu jari-jari, kalau PR itu dia meter, yang panjangnya namanya diameter. Jadi intinya yang namanya jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Itu patokan kamu ya. Nah, sekarang ada sebuah garis Ibu tarik di sini ya. Dan Ibu kasih nama M, N ya. Nah, ini namanya garis apa nih? Ini namanya adalah tali busur ya, tali busur. Busurnya itu yang mana sih? Nah, busurnya itu yang ini. Nah, yang Ibu arsir. Nah, bentar ya. Kalau misalnya ini tali busur, busurnya tuh yang ini nih, busur MN. Yang luar tuh namanya busur. Tapi yang Ibu arsir ini namanya bukan busur, tapi tembereng. Jadi ada tali busur ya yang di sini nih, busurnya itu MN. Ya, si busur tuh yang melengkung di luar. Tapi yang dalamnya ini, yang Ibu arsir nih, ya, semua ini daerah ini namanya tembereng, ya. Di tembereng itu dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh tali busur dan busur, seperti itu ya gampangnya. Nah, di sini kita lihat lagi ini bentuknya nih. Nah, ada huruf H dan Ibu arsir di sini bentuknya kayak pizza ya. Nah, kalau bentuknya kayak pizza begini, bisa kecil, bisa besar nih ya. Namanya adalah juring ya. Ini namanya juring, bentuknya kayak pizza ya, segitiga gitu ya. Kalau tembereng bentuknya dia kayak ngambil dicomot lingkarannya gitu ya. Nah, di sini nanti juga ada garis yang tegak lurus dan namanya nanti ada apotema di sini ya. Nah, ini penjelasannya ada jari-jari diameter. Nah, OD adalah apotema. Nih OD ya. OD ini adalah apotema ya. Atau jarak terpendek tali busur dengan pusat lingkaran. Jadi apotema itu adalah jarak terpendek tali busur dengan pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran yang ini ya. Ada garis lengkung, ada tembereng, juring, dan sebagainya. Oke? Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, lanjut sekarang kita perhatikan mengenai diameter. Tadi kan 2 kali jari-jari. Jadi kalau mau mencari jari-jari adalah setengah dari diameter ya. Nah, sekarang langsung Ibu masuk ke rumus lingkaran. Nah, rumus lingkaran ini kan yang kalian tahu ada luas dan keliling ya. Pastinya masih ingat nggak sih rumusnya? Kalau keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali r. Ini titik kali ya, atau pi kali d, diameter ya. Ini d diameter, lalu luas lingkaran ada pi kali r kuadrat ya. Yang mana pi itu 22/7 kalau bisa dibagi 7. Yang mana? Kalau jari-jarinya ini bisa dibagi 7, ya, maka pakai pi-nya 22/7. Tapi kalau nggak bisa dibagi 7, makanya 3,14. Ibu yakin kamu pasti tahu nih waktu di SD ya. Nah, sekarang Ibu langsung masuk ke contohnya nih, ya. Contohnya luas lingkaran yang berdiameter 20 adalah, ya udah, kalau diameter 20, maka jari-jarinya kan tinggal 20 bagi 2 ya, 10. Luas lingkarannya pi kali r kuadrat. Nah, pi-nya 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya 10. 10 bisa bagi 7 nggak? Nggak bisa kan? Makanya pakai 3,14 kali 10 kali 10, hasilnya 314 cm. Seperti ini ya. Nah, sekarang sekarang contoh yang kedua. Nah, pada gambar di bawah ini, carilah luas lingkaran yang diarsir. Ya, ini ada gambar nih. Keliling lingkaran yang diarsir ya. Nah, kalau mau mencari luas lingkaran yang diarsir ini, ya, ini memang soalnya mungkin, oh kok Bu rumit banget. Sebenarnya yang keluar-keluar di tingkat SMP tuh soal-soal yang kayak begini, yang diarsir-arsir ya. Ibu rasa di SD juga pernah, cuma di SD tuh lebih simpel dan lebih mudah. Nah, di sini kita bisa lihat nih,
lihat gambarnya, di sini ada setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Terus dia juga ada lingkaran kecilnya, ada dua ya, ada dua ya. Bisa dibilang kalau ini 28 ini adalah diameter dari lingkaran yang besar ya, yang besar. Maka kalau misalnya diameternya 28, jari-jarinya 14, sama nih. Sebenarnya udah ada nih jari-jari 14 ini. Kan dari sini ke sini kan sama jari-jari, ya kan? 14, ya kan? Nah, kalau seandainya jari-jarinya 14, berarti kan dari sini ke sini 14 nih, ya kan? Maka jari-jari lingkaran yang kecil adalah 7. Jadi jari-jari lingkaran yang besar adalah 14, dari sini ke sini. Jari-jari lingkaran yang kecil adalah 7, setengah dari 14. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Yang pertama adalah mencari luas lingkaran yang diarsir. Jadi setengah lingkaran ini diarsir nih. Kita cari luas lingkaran yang diarsir. Jadi yang putih-putih ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya di SD kan biasanya kan dikurang ya. Luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang tidak diarsir ini. Yuk kita cari dulu yuk. Kita pertama-tama mencari diameternya dulu nih ya. Diameter lingkaran yang besar 28, jari-jarinya maka 14 cm. Luas lingkaran yang besar ya, yang besar ini yang besar nih, yang besar pi kali r kuadrat dikali setengah. Nah, setengah dari mana? Karena setengah ini lingkarannya setengah, maka ibu kali setengah. Kalau lingkarannya 1, ya jangan kali setengah ya. Masukin rumusnya 2/7 kali 14 kali 15 kali setengah. Kamu hitung dapatnya adalah luas yang besar 308 cm per segi. Udah dapat luas yang besar, kamu sekarang cari luas yang lingkaran yang kecil ini, yang putih nih, ya, yang nggak diarsir. Entar kan kita kurang ya. Cari luas lingkaran yang kecil adalah pi kali r kuadrat kali setengah kali 2. Nah, loh, kan dia kali setengah jelas dia setengah lingkaran. Dikali 2 karena dia ada dua lingkaran yang kecil, ya kan? Kalau bisa dibilang ini sebenarnya sama aja satu lingkaran, ya kan? Cuman dia dipisah. Nah, 2 bagi 2 kan habis, jadinya pi r kuadrat. Dari mana kok tiba-tiba di pi r kuadrat, Bu? Ya kan 2 dibagi 2 nih, habis, ya kan? Habis ini jadi tinggal pi r kuadrat. Masukin 2/7 kali 7 kali 7. Nah, 7 dari mana? 7 itu dari gini loh. Kan tadi kan diameter yang lingkaran yang jari-jari lingkaran yang besar kan 14. Setengah dari 14 itu 7. Untuk jari-jari lingkaran yang kecil, ya. Tinggal kamu hitung. Maka luas lingkaran yang kecil adalah 154 cm per segi. Maka mencari luas daerah yang diarsir, tinggal kamu kurangin. 308 dikurang 154, hasilnya 154 cm per segi. Seperti itu ya, untuk mencari luas lingkaran yang seperti ini ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, nah kita lihat, bukan contoh yang kedua ya, lanjutannya tadi kan luas. Sekarang pertanyaan keliling lingkaran yang diarsir. Nah, keliling lingkaran yang diarsir. Kalau keliling lingkaran yang diarsir, kamu lihatnya ini nih. Garis yang di luar nih, ya. Sama garis yang di dalam nih yang yang ini nih, garisnya. Garis-garisnya nih kamu lihat nih. Nah, kamu carinya ini nih. Ini sama ini. Nah, jadi artinya kamu mencari keliling lingkaran yang besar ditambah keliling lingkaran yang kecil ya. Kita cari dulu. Keliling lingkaran yang besar adalah setengah kali 2πr. 2πr ini rumus keliling lingkaran. Setengah dari mana? Karena lingkarannya setengah. 2 bagi 2, habis. Sisa πr. Pi-nya makai 22/7 dikali 14. Jari-jari lingkaran yang besar ya. 44 cm. Lalu kamu cari keliling lingkaran yang kecil. Setengah kali 2 kali 2πr. Karena dia setengah. Dan lingkaran yang kecil itu dia 2 ya lingkarannya. Maka kali 2, 2πr. 2 bagi 2, habis. Coret ya ini. Sisanya 2πr, masukin. Jari-jarinya 7 ya, kalau yang kecil ya. Nah, masukin, kita hitung 44 juga hasilnya sama nih, nggak apa-apa kalau sama. Maka, keliling yang diarsir adalah 44 tambah 44. Yang ini tambah yang ini, dapatnya adalah 88 cm. Mudah sekali ya, ternyata dikira kayaknya susah, tapi ternyata mudah. Oke? Nah, ini mengenai luas dan keliling ya. Oke, sampai di sini. Oke, sekarang kita masuk ke busur dan luas juring ya. Busur dan luas juring ini di SD sebenarnya sih sudah pernah dipelajari, cuman ya kulit luarnya aja. Sekarang kita perdalam mengenai busur dan luas juring pada tingkat SMP. Yang jelas jauh lebih dalam daripada SD ya. Nah, ini ada rumusnya sih ya sebenarnya. Sebenarnya sih ini kalau dibilang rumus ya pengertian sih sebenarnya. Jadi gini, ada dua tipe di sini, ada dua tipe soal ya. Pertama, jika kamu ketemu soal dia ada sudut pusatnya, ada panjang busur atau luas juringnya gitu ya. Pakainya tuh rumus yang ini nih. Tapi kalau misalnya nih yang bawah ini nih, kamu sebenarnya nggak perlu dilihat sih. Kamu fokusnya yang ini aja.
Intinya kalau mencari panjang busur AB nih, yang ini panjang busur AB, sudut pusat per 360 dikali 2πr. Ini 2πr keliling lingkaran ya. Kalau mencari luas juring, ya, luas juring kan ini nih, ya. Luas juring AOB, sudut AOB per 360 dikali PR kuadrat, itu kan luas lingkaran. Yang ini sebenarnya kalau kamu pusing, udah yang ini nggak usah dilihat ya. Ini buat perbandingan aja sih kalau misalnya kamu nanti ketemu soal yang lebih aneh lagi ya. Nah, ini sekarang yang tipe kedua nih ya. Ini gampangnya gini sih ya. Biasanya kalau misalnya untuk soal tipe kedua ini, dia lebih ke arah ada dua sudut biasanya. Atau dua busur yang diketahui, atau dua luas juring. Jadi makanya perbandingan di sini. Ya, tapi apakah kita tiga-tiganya make? Enggak. Kita cuma pakai dua. Kalau enggak sudut sama sudut, panjang busur sama busur, luas juringnya kagak. Kadang-kadang soal ada yang juring-juring, ada yang busur-busur, sudutnya kagak, ya. Kadang ada yang sudut sama sudut, ada yang juring sama juring, busurnya kagak. Kamu pakainya yang ini nih, ya, rumus yang ini. Tapi kalau cuma diketahui busurnya satu, luas juringnya satu, sudutnya satu, pakainya yang atas. Bedanya itu, ya. Yang ini nih, yang ini jangan dilihat ya, ini buat perbandingan aja. Ya, kita langsung aja ke contoh soal kayaknya ya, lanjut ya. Nah, ini contoh soal, kita lihat di sini. Contoh yang pertama, pada gambar di bawah ini panjang jari-jari OA, lihat jari-jari OA yang ini ya, 20 cm. Berapakah panjang busur AB jika pi-nya 3,14? Di sini udah dikasih tahu pi-nya 3,14. Berarti pakai yang ini ya. Sudut pusatnya 72 di sini ya, untuk yang OAB ya, 72. Maka pakai rumus yang mana ini? Pakai rumusnya itu yang pertama. Kenapa? Karena cuma diketahui jari-jari sama pertanyaannya panjang busur. Panjang busur itu kan rumusnya, nah, sudut OAB 72 per 360 dikali 2pi R. 72 per 360 sama-sama dibagi 72, 1 per 5 dikali 2pi R. 2pi R itu keliling lingkaran ya. 2 kali 3,14, R-nya berapa? R-nya 20. Udah tinggal kamu cari hasilnya 25,12. Hasilnya koma-komaan nggak apa-apa, memang seperti itu kok ya. Ini pakai rumus yang pertama tadi ya, lihat deh bedanya, ya kan? Dia cuma ada satu doang begini, ya kan? Nggak ada dua lagi ya, cuma ada jari-jari satu ya, pertanyaan panjang busur ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Untuk contoh kedua ini, kita bisa melihat ya, di sini ada soal ya. Luas juring AOB 231 ya, AOB yang ini, dan besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat ya, 60 derajat. Pertanyaannya adalah, hitunglah panjang jari-jari lingkaran, dan pertanyaan yang kedua adalah hitunglah keliling lingkaran. Nah, pertama-tama untuk menjawabnya, kita diketahui dulu nih ya, ada sudut pusatnya atau sudut AOB-nya itu 60 derajat ya. Luas juring AOB itu 231. Pertanyaan jari-jari. Jadi gini loh, kalau seandainya nih kita yang diketahui di soal itu cuma ada dua ini, sudut sama luas juring. Ya, jadi kamu tuh pakainya itu yang luas juring. Rumus yang pertama itu, yang di atas tadi ya, pakainya rumus luas juring ini. Nah, luas juring sama dengan sudut pusat per 360 dikali luas lingkaran atau PR kuadrat ya. Jadi kita pakai yang ini ya, untuk apa? Untuk mencari jari-jari lingkaran. Karena jari-jari lingkaran itu kan adanya di sini nih, ya. Nah, pakailah rumus yang ini, ya. Maka, masukin luas juringnya 231, sudut pusatnya 60 derajat, per 360 dikali luas lingkaran. Pi-nya 22 per 7 dikali R kuadrat. R kuadratnya itu mau kita cari. Nah, kenapa sih kok Bu pi-nya kan 22 per 7 sih bukan 3,14? Nah, kalau Ibu sih gampangnya gini, kalau seandainya nih hasilnya itu dia bukan koma ya, dia bulat seperti ini 231, maka jari-jarinya maka pi-nya biasanya itu memakai 22 per 7. Tapi kalau seandainya nanti hasilnya itu koma ya, biasanya 3,14, seperti itu aja sih ya. Nah, kita cari di sini, kita bisa lihat ini 60 per 360 sama-sama dibagi 60. Jadinya 1 per 6, ya kan? Nah, ini habis ini udah tinggal kamu kali. 22 kali 1 dikali R kuadrat. 6 kali 7, 42. Nih, yang 42 ini kamu kali silang sama 231 nih. Jadinya 231 kali 42 sama dengan 22 dikali R kuadrat. Ini dikali hasilnya 9.702 sama dengan 22 kali R kuadrat. Maka R kuadrat 9.702 dibagi 22.
Hasilnya jangan lupa diakar ya. Kenapa diakar? Karena ini ada R kuadrat. Supaya dia R aja, maka diakar 441 adalah 21 cm. Inilah jari-jari lingkaran yang ini 21 cm ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2πr, ya kan? Masukin. 2 kali pi-nya 22/7 dikali R-nya 21. Karena 21 bisa dibagi 7, maka makanya 22/7. Hasilnya adalah 132 cm keliling lingkarannya. Oke? Udah kan? Kita lanjut lagi sekarang ke contoh yang ketiga. Sorry, contoh yang ketiga ini Ibu tulis contoh keempat ya. Salah tulis. Nah, di contoh ketiga ini, pada gambar di bawah ini, panjang busur AB sama dengan 8 cm. Maka panjang busur BC adalah, jadi di sini kita lihat ada lingkaran, ya. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ngeliat lingkaran nih, oh ada dua sudut di sini, ya kan ada dua sudut, terus juga ada dua busur. Nah, yang satu busurnya diketahui, yang satu lagi busurnya ditanya. Kalau ada dua busur, dua sudut, maka kamu pakainya rumus yang perbandingan, ya. Jadi gini loh, si busur AB ini kan di busur AB gini nih, busur AB nih, yang melengkung ya, busur AB, pasangannya sudut 48. Si busur BC yang ini, ya, pasangannya ada sudut 108. Dapat ditulis busur AB per busur BC sama dengan sudut AOB, ya, per sudut BOC. Udah, perbandingan yang kayak rumus kedua, ya. Ingat ini rumus kedua yang tadi Ibu jelasin, bukan yang pertama, yang perbandingan. Ya, busur banding busur, sudut banding sudut, ya. Kalau juringnya nggak usah dipakai, karena juringnya nggak ada, jangan dipaksa. Masukin busur AB-nya itu 8, busur BC-nya itu kita misalkan dengan X ya. Sudut AOB-nya adalah 48, BOC-nya ada 108, kali silang. 8 kali 108 sama dengan X kali 48, maka X sama dengan 864 dibagi 48 sama dengan 18 cm. Inilah panjang busur BC 18 cm. Busur tuh yang ini ya, yang melengkung nih di luar nih ya. Oke, gimana? Ini udah contoh-contoh semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.